Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Eko Setiawan AE. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya lagi datang pada seorang anggota kepolisian yang beliau bertugas di Polsek Tulaan, yang merupakan salah satu sosok inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat video yang akan saya buat ini. Selain beliau menjadi anggota kepolisian, di sela waktunya beliau masih menyempatkan diri untuk budidaya udang. Dan udang apa yang dibudidaya dan tipsnya bagaimana membudidayanya sampai dengan hasilnya akan kita kupas tuntas bersama beliau. Langsung saja untuk teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara seperti ini. Halo, selamat siang, Pak April. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah diperbolehkan, diizinkan untuk ke sini. Dan pada kesempatan hari ini, beliau ini seorang anggota dari kepolisian yang bertugas di sektor Tulaan di Resort Pacitan. Dan selain kesibukan beliau menjadi anggota kepolisian, beliau masih menyempatkan diri untuk melakukan bisnis, yaitu budidaya udang Paname. Dan di sini ada beberapa tambak yang beliau punya. Ini ada berapa, Pak? Di sini ada 3 lokasi, Mas. Ada 3 petak. Ada 3 petak. Dan kita akan kupas tuntas bagaimana perawatan dan bagaimana beliau bisa menyempatkan waktu untuk budidaya ini. Oke, langsung saja kita tanya-tanya pada beliau. Yang pertama, untuk kesibukan bagaimana, karena beliau ini dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan Sabtu Minggu kalau ada tugas, beliau ini ke kantor. Untuk kesibukan sendiri, untuk mengatur waktunya gimana, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Jadi untuk pembagian waktu di sini tentunya saya selaku anggota Polri, bagaimanapun saya bersyukur apa yang sudah diberikan fasilitas oleh negara kepada saya, dan itu bagaimanapun itu adalah tempat bekerja saya dan tempat mengabdikan saya. Jadi kegiatan ini kebetulan saya juga orang asli sini. Di sela-sela kegiatan selepas piket, lepas dinas, dan kegiatan-kegiatan yang kiranya nanti bisa saya sempatkan untuk mengelola dan melihat seputaran di petaan saya ini, ya kami manfaatkan sebaik-baiknya. Ini, Pak, untuk waktu sendiri, apakah dengan 3 peta ini Bapak itu mengelola sendiri atau ada yang lain? Ya, kebetulan di sini saya punya Karyawan barangkali? 2 anak pakan yang membantu saya dalam rangka memberikan pakan dan treatment-treatment yang ada di sini. Jadi saya sifatnya memantau, ya mengawasi mungkin mana-mana yang kiranya perlu diperbaiki, mana-mana yang perlu dilakukan, dan koordinasi dengan teknisi yang ada di lapangan. Oke, teman-teman, jadi untuk melaksanakan bisnisnya ini beliau ada 2 orang karyawan yang membantu, yang beliau menyebutnya 2 anak pakan. 2 anak pakan itu yang membantu beliau dalam melaksanakan bisnis ini. Jadi ini teman-teman, budidaya bukan bisnis lah. Budidaya udang Paname. Jadi sini tulis Paname, udang Paname. Yeah. Oke, teman-teman, seperti ini kondisi tambaknya, dan juga kita akan tanya-tanya. Untuk ini udangnya nggak kelihatan ya, Pak ya? Oh, enggak kelihatan. Coba di sini, Mas. Di sini, Mas.
Itu teman-teman udang fanamenya kelihatan, dan itu juga ada makanannya. Jadi makanannya kecil-kecil Pak ya? Ya, betul. Sampai panen juga kecil-kecil? Ya, ini sudah pakan yang ketiga, jadi 03. Oh iya, jadi dari awal dari 00, 01, 02, dan 03. Untuk jenis pakannya sendiri ada sampai panen, dari awal sampai panen? Biasanya yang lajun di sini cuma sampai 3 tahapan, 3 sampai 4 tahapan. Jadi 00, 00, 01, 02, 03. Oke teman-teman, jadi untuk pakan sendiri untuk di sini budidayanya menggunakan 3 jenis pakan. Itu sesuai dengan tahapan, mulai tahapan starting sampai dengan finisher. Dan untuk waktu sendiri Bapak, untuk waktunya mulai dari benih sampai panen berapa bulan nih? Kalau rata-rata di sini 3 bulan sampai 100 hari. Jadi untuk panen udang faname ini mulai dari 0 itu 3 bulan sampai maksimal 100 hari itu sudah panen. Rata-rata itu rata-rata. Jadi untuk panen sendiri dari pembudidaya ini penjualannya gimana? Ya kebetulan kalau untuk penjualan ya alhamdulillah mudah ya Pak. Jadi supplier sudah banyak yang masuk ke sini. Jadi untuk harga juga bisa bersaing dan diambil. Jadi suppliernya sudah datang dan nanti sudah dikemas sendiri dari supplier sana, kita tinggal manen dan biasanya langsung ya di situ pembayaran juga langsung saat itu juga. Ya, jadi teman-teman untuk penjualan sendiri dari pembudidaya itu sangat mudah karena suppliernya langsung datang ke sini, langsung diambil panen, dan itu dibayar dengan uang yang langsung cash. Pak, melihat ke sana barangkali biar suaranya nggak terlalu kedengaran. Dan ini Pak, mau tanya ini dulu, untuk kincir ini sendiri manfaatnya itu seperti apa Pak? Ini dalam bahasa budidaya itu untuk DO. DO itu apa? Untuk oksigen. Sejenis oksigen terlarut. Oksigen, ya. Oksigen terlarut. Jadi untuk mensuplai oksigen yang ada di air. Jadi sangat sentral ini perannya kincir ini. Jadi gini teman-teman, menurut beliau kincir ini untuk pembudidaya sendiri menyebutnya dengan penghasil DO. DO itu kita biasa menyebutnya oksigen terlarut yang sangat bermanfaat untuk pernafasan udang tersebut dan untuk tumbuh kembang. Dan juga di sana ada Pak, ada botol EM4 itu apa emang untuk budidayanya menggunakan EM4 atau bagaimana ini? Betul, itu EM4 itu untuk fermentasi, dimasukkan ke air dan untuk campuran pakan itu. Untuk campuran pakan. Ya. Jadi untuk warnanya teman-teman bisa lihat, untuk warna airnya ini warnanya coklat. Ini seperti warna EM4 malah. Jadi untuk EM4 itu digunakan untuk campuran air dan juga untuk campuran pakan. Sedangkan manfaatnya sendiri Bapak? Kalau untuk EM4 ini manfaatnya biasanya untuk meminimalisir amoniak yang sisa-sisa pakan yang ada di dalam, Mas. Oke, jadi EM4 sendiri di budidaya udang itu bermanfaat untuk meminimalkan kadar amoniak yang ada dalam air. Karena untuk udang sendiri tidak menggunakan sistem filtrasi, jadi langsung seperti ini, hanya ada sirkulasi. Yang sirkulasi itu datangnya dari kincir. Jadi satu petak itu ada 2 kincir teman-teman, dan fungsinya sangat vital sekali karena dengan adanya kincir tersebut ada perputaran air, dan perputaran air tersebut dapat memasukkan DO atau oksigen terlarut yang sangat bermanfaat untuk kehidupan maupun untuk perkembangbiakan udang tersebut. Jadi gini Pak, kalau untuk kincir itu sangat vital. Padahal kita tahu di sini sering mati lampu. Untuk langkah antisipasinya bagaimana Pak? Ya, pertanyaan sangat bagus Mas. Jadi semua para petani tambak ini pasti mengantisipasi dengan
dengan genset Pak, dengan diesel. Jadi pada saat nanti terjadi mati lampu ya dieselnya dihidupkan, diaktifkan. Jadi memang itu sudah satu paket keharusan yang juga harus dimiliki oleh para petani tambak, genset itu. Jadi teman-teman, selain kita mengandalkan listrik dari PLN, maka setiap petani pembudidaya udang ini harus menyiapkan genset. Untuk ubat sendiri barangkali bisa berbagi Bapak untuk ubat yang diperlukan untuk menggerakkan 2 kincir Ya, kurang kalau lebih. Di tempat saya ini kan kebetulan kami menghidupi untuk 4 petak Pak, yang ada 4 di petak. sini, yang ada di sini ini 4 petak. Jadi kami menggunakan listrik sekitar 1.300. Sudah cukup? 13.000 Pak, 13.000. Oh, 13.000. Jadi lumayan besar teman-teman untuk memutar kincir ini dari 4 petak. Berarti kalau 1 petak itu ada 2 kincir, maka 4 petak itu ada 8 kincir, itu dengan menggunakan 13.000 watt. Iya. Jadi luar biasa. Jadi strumnya luar biasa. Kalau mati lampu nanti berarti gensetnya juga besar itu. Ya, gensetnya ya lumayan Pak, yang penting sekitar 16.000 lah 16.000. Oke teman-teman, kapasitasnya. gini Bapak, untuk perawatan sendiri, untuk pemberian pakan ini 1 hari berapa kali Pak? Itu untuk pemberian pakan itu tadi itu menyesuaikan Mas, menyesuaikan dari usia udang itu sendiri dan situasi di lapangan, bagaimana perkembangannya di lapangan itu, untuk nafsu makannya udang ini apakah baik dan tidak, apa ada penyakit atau tidak, itu kan juga mempengaruhi dari nafsu makan udang itu sendiri. Jadi rata-rata 5 sampai 6 kali Pak. 5 sampai 6 kali. Kalau seperti ini Pak, karena kan ini musim hujan. Iya. Apakah saat hujan itu masih diberikan pakan atau mungkin dikurangi? Karena untuk budidaya yang lain seperti nila, lele itu kan biasanya kalau musim hujan pengurangan pakan maupun pengurangan kadar proteinnya. Itu seperti Ya, apa Pak? pada dasarnya untuk faktor alam itu pengaruhnya juga besar dalam rangka kegiatan berbudidaya Pak. Jadi akan sangat berpengaruh dengan kondisi air. Jadi untuk pakan juga menyesuaikan tadi itu Pak. Jadi kalau memang kondisinya pada saat dipakan dan nafsu makannya bagus, tentu pakan kan terus. Tapi kalau memang nanti kondisi nafsu makannya juga berkurang, otomatis pakan itu dikurangi bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi itu tadi untuk menghindari penumpukan pakan yang tidak termakan, yang nanti justru malah memperburuk kondisi air. Jadi gini teman-teman, untuk pakan sendiri itu tidak ada takaran pasti, hanya menyesuaikan dengan kondisi. Artinya kalau mungkin kondisi nafsu makan udang tersebut agak besar, maka untuk pemberiannya banyak, karena dikhawatirkan dari pembudidaya sendiri kalau nanti makanan tidak habis, yang notabene makanan tidak habis itu bisa menjadi amonia, dan amonia itu juga menjadi momok, jadi racun untuk udang sendiri. Makanya untuk pemberian pakan sendiri bisa sampai 6 kali, 5 kali, tapi menyesuaikan dengan kondisi. Untuk panen sendiri Bapak, untuk panennya kalau untuk udang ini 3 bulan sampai 100 hari. Untuk 1 peta ini untuk panen kira-kira berapa kilo atau berapa kuintal gitu Pak? Ya, kalau rata-rata dengan luasan petaan sekitar 500 meter persegi sekian ini untuk luasnya sekitar 500-an meter Mas. 500 meter persegi. Untuk airnya berapa kubik? Kalau untuk airnya ini kubikannya, Untuk ketinggiannya berapa? ketinggian sekitar 90 sampai 100 cm. Berarti untuk ketinggiannya ini, kedalaman air ini sekitar 1 meter teman-teman. Untuk 1 meter. Jadi untuk 1 bulan untuk rata-rata capaian hasilnya itu berapa? Kalau untuk hasil dalam capaian normal standar ini ya mungkin dari hasil bersih bisa sampai ya mungkin 25 sampai 30 juta mungkin Pak, kalau itu hasil maksimal dan bagus.
Itu untuk 20 sampai 25 juta itu untuk satu petak apa untuk satu petak Untuk satu ini petak. dengan ukuran sekian ini. dengan ukuran 500 kubik. Iya. Jadi 500 teman-teman, meter lah, 500 luasan. meter. Iya. Jadi teman-teman, untuk panen satu petak dengan ukuran 500 meter itu bisa menghasilkan di kisaran 20 dan 25 juta. Angka yang luar biasa, angka yang sangat fantastis. Dan untuk antisipasi sendiri Pak terkait dengan budidaya kan pasti ada masalah. Iya. Mungkin kendala dari budidaya sendiri seperti apa Pak? Yang jelas pada saat budidaya itu memang betul sekali. Masalah itu pasti ada Mas, setiap siklus itu pasti ada saja tantangan. Apa mungkin Masalahnya itu ada sakit sekarang tuh? banyak Mio itu penyakit, memang virus udang juga. White phases itu berak putih, mencret kalau bahasanya sini. Ya terus ya banyak lah Mas. Untuk antisipasi sendiri Bapak untuk meminimalisir supaya udang itu tidak terjangkit penyakit tersebut bagaimana? Ada Ya, tips sendiri mungkin? sebenarnya treatmentnya juga sudah disediakan Pak, treatmentnya. Tapi terkadang ya memang situasi di lapangan memang kadang-kadang ya memang harapan tidak sesuai jadi kenyataan. Itu hal yang wajar teman-teman. Jadi setiap budidaya itu pasti ada permasalahannya. Namun demikian, selama kita mau berusaha, hasil itu pasti tidak akan mengkhianati usaha, begitu Pak ya. Betul. Jadi untuk sekali lagi saya sampaikan, beliau mengatakan bahwa satu petak ini bisa menghasilkan hasil bersih. Hasil bersihnya dalam 3 bulan sampai maksimal 100 hari itu bisa sampai 20-25 juta. Jadi nanti teman-teman dalam bukan 1 bulan itu Mas. Dalam sekali panen. dalam sekali panen. Iya, sekali panen. Jadi dalam sekali panen bisa menghasilkan 20 sampai 25 juta. Jadi sekali panen itu dalam satu regulasinya itu satu siklus itu 3 bulan sampai maksimal 100 hari. Rata-rata. Untuk panennya sendiri, untuk pengambilannya bagaimana Pak? Apa ini dikuras? Apa seperti apa? Panennya dijaring Mas. Nanti dijaring. Jadi sudah ada di sini kebetulan jaringnya sudah. Tinggal ngambil. Tinggal ngambil, nanti dipasang. Mungkin ada sampai 5 sampai 10 orang nanti yang jaring secara bersamaan. Jadi nanti satu petakan ini nanti diputari semua jaring dan nanti terfokus pada satu titik. Disitulah nanti ngumpul baru diangkat pakai Jadi gini, keranjang. untuk panennya sendiri ternyata untuk di dalam kolam ini itu sudah ada jaringnya. Nanti tinggal masuk 5 sampai 10 orang masuk, nanti menggiring. Jadi nanti udangnya itu digiring ke satu titik, nanti baru diambil. Bukan jaringnya bukan ada di kolam Mas. Jadi nanti jaringnya nanti dimasukkan ada. Jadi di kolam tidak ada jaring. Di kolam tidak ada jaring. Jadi nanti kalau waktunya panen baru nanti ada sampai 5-10 orang masuk ke dalam kolam membawa jaring dan menggiring. Jadi nanti kalau sudah sampai satu titik mungkin di pojokan seperti itu baru diambil. Untuk kincirnya sendiri saat panen apa dimatikan apa tetap seperti itu Pak? Dimatikan Mas. Pada saat ini kalau mau panen ya langsung ini dimatikan. Yang penting pada saat ya jaring sudah mulai masuk ya kincir mulai mati. Untuk benihnya sendiri itu Bapak dapatnya itu dari mana? Kami untuk benih itu tidak terfokus pada satu tempat ya Mas. Jadi di sini sudah banyak icer-icer yang masuk untuk pembenuran, untuk pembenihan di sini. Jadi ya banyak dari Suma, dari Uas, dari Matahari Sakti, dari ya, lumayan lah Mas. Intinya tidak hanya satu gicer lah yang masuk sini. Jadi beli sendiri itu nanti pilihan lah. Saat beli itu langsung diantar ke sini Pak ya, bukan ngambil. Ya tergantung kesepakatan itu Mas.
tergantung kesepakatan. Iya. Dan untuk benihnya sendiri itu sudah banyak yang menyediakan teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen budidaya seperti ini, nanti bisa konsultasi dengan beliau. Dan luar biasa, beliau ini di luar kesibukannya bekerja di kantor dan juga masih, karena beliau juga Pak Babin yang sering juga ke lapangan dan bahkan hampir setiap hari ke lapangan juga ya Pak ya. Dan itu masih bisa menyempatkan, dan ini luar biasa, sosok inspiratif buat teman-teman semuanya. Dan tentunya dalam setiap usaha itu pasti ada kegagalan. Dan mungkin pasti. untuk motivasi teman-teman yang gagal itu menurut Bapak dalam usaha itu seperti apa? Ya, Apa pemacu, apa mungkin seperti apa, monggo? ya begini teman-teman, saudara-saudara, namanya kegiatan usaha itu, namanya kegagalan, rugi itu pasti itu akan membayang-bayangi dan pasti itu terjadi. Yang paling penting ya kita tetap optimis, berpikir positif bahwa kegagalan selama memang kita selalu berusaha dan selalu berdoa, ya insya Allah apa yang kegagalan kita hari ini mungkin besok ke depan mungkin itu bisa menjadi keberhasilan yang bisa kita capai. Amin. Prinsipnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Gini Pak, untuk yang lain terkait dengan perawatan itu, apakah mungkin ada dinas terkait, apa instansi yang ikut membantu, apa seperti apa, memberikan penyuluhan atau seperti apa, itu ada Pak ya? Ada Mas, ya memang di sini dari Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, dari pemerintah daerah juga mensupport kami dan para petani-petani yang ada di sini dalam rangka untuk berbudidaya yang baik dan benar, dan termasuk ya itu tadi harus diimbangi dengan kelengkapan administrasinya. Tentunya itu juga harus diperhatikan oleh kami selaku para petani budidaya udang faname yang ada di sini. Oke, jadi untuk penyebutannya sendiri pembudidaya itu petani Pak? Ya, petani. Dan untuk airnya, untuk air sendiri, untuk air ini apakah ini air laut, apa air tawar, atau seperti apa Pak? Ini air tanah yang kami ambil di dekat pantai Pak. Jadi bukan air laut tapi ini air tanah. Jadi air sumur. Jadi airnya ini lebih ke air tawar atau payau. Jadi teman-teman, untuk airnya sendiri itu air payau. Air payau itu agak asin tapi juga tidak tawar. Jadi tengah-tengah antara air tawar maupun air laut, tapi ini bukan air laut. Jadi teman-teman yang punya lahan di sekitaran pantai mungkin bisa membuat usaha seperti ini, karena dengan komunikasi mungkin pemerintah daerah sendiri juga bisa memberikan penyuluhan cara budidayanya. Dan teman-teman, untuk tempat budidaya ini berada di Desa Hadiwarno, Dusun Taman, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Jadi teman-teman, untuk yang luar Pacitan yang pengen kesini, pengen melihat langsung budidaya ini sekaligus sambil berwisata pantai di Pantai Taman, bisa langsung ke sini. Nanti bisa menghubungi Pak April. Oke, terima kasih Pak April. Mungkin kami telah mengganggu waktu panjenengan dalam beraktivitas, dan beliau ini sosok yang luar biasa, sosok inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk memotivasi teman-teman untuk tidak takut berusaha, karena beliau menyampaikan bahwa kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Artinya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ngaten Pak nggih? Betul. Oke, terima kasih Pak April atas waktunya dan juga atas ilmunya yang dibagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan usahanya tambah sukses, tambah berhasil, dan nanti kita kesini lagi sudah 10 peta. Terima kasih Pak April. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini supaya berkembang dengan cara seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.